Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Sela Febrian, dengan NIM 204155257 dari Unpom, yang kedua Mayang Syafnila Putri dengan NIM 204155260 dari Unpom, Profitri Hasma Sukmawati dengan NIM 204155269 dari Unpom, Najela Swantana dengan NIM 210301222 dari UMG, Alim Triwulandari dengan NIM 21010100079 dari Uningma, yang berjudul Bentuk Hukum dalam Kepemilikan Usaha. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Bentuk usaha atau bentuk kepemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum adalah yang pertama, badan usaha perseorangan. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Usaha yang berbentuk badan hukum adalah yang pertama, perseroan terbatas atau yang disebut dengan PT. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, yayasan. Bentuk kepemilikan bisnis antara lain, yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, CV. Yang keempat, PT. Yang kelima, koperasi. Dan yang terakhir, yayasan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Bila perusahaan hanya berusaha dengan modal kecil, maka bentuk perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk yang ideal. Pimpinan di sini berada pada pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Apabila pemilik perusahaan perseorangan seperti toko, percetakan, dan sebagainya ingin mendapat tambahan modal berupa pinjaman dari bank, maka diperlukan berbagai surat untuk melengkapi permohonan pinjaman seperti sertifikat tanah, surat izin mendirikan bangunan atau yang bisa disebut dengan SIMBA, surat izin usaha perdagangan yang disebut dengan SIUP yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Provinsi, TDP atau Tanda Daftar Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten atau Kota Madya setempat. Kebaikan usaha perseorangan meliputi yang pertama, seluruh laba menjadi miliknya. Yang kedua, kepuasan pribadi. Yang ketiga, kebebasan dan fleksibilitas. Yang keempat, lebih mudah memperoleh kredit. Dan yang terakhir, kerahasiaan terjamin. Keburukan usaha perseorangan. Yang pertama, meliputi tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, kelangsungan usaha kurang terjamin. Dan yang terakhir, kurangnya kesempatan bagi para karyawan. Selanjutnya yaitu firma. Firma artinya nama bersama, misalnya dipakai nama salah seorang anggota atau singkatan dari nama bersama. Di dalam Kitab Undang-Undang Perdata, firma didefinisikan sebagai usaha untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi hasil yang didapatkan dari persekutuan itu. Firma didirikan dengan akte notaris yang didaftarkan pada panitia pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita negara. Kepemimpinan firma dilaksanakan oleh para pemilik dan mereka bertanggung jawab penuh dengan harta bendanya terhadap hutang-hutang perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kebaikan firma. Yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Yang ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ada kelemahan dari firma. Yang pertama, utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Dan yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab apabila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar.
Yang ketiga yaitu CV. Persekutuan komanditer adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh seorang anggota atau lebih sekutu, pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertaannya. Sekutu pada Persero dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sekutu komplementer, yaitu sekutu aktif atau orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya sesuai dengan pasal 18 KUHD. Yang kedua, sekutu komanditer. Sekutu pasif atau orang yang tidak ikut mengurus persekutuan tapi mempercayakan uangnya dalam persekutuan dan bertanggung jawab hanya terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Berakhirnya CV diatur dalam pasal 31 KUHD, yaitu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Akibat perubahan anggaran dasar atau akta pendirian, di mana perubahan anggota dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV. Kebaikan perseroan komanditer. Yang pertama, pendiriannya relatif mudah. Yang kedua, modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit yang lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat diverifikasikan. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang lebih besar. Sedangkan kelemahan perseroan komanditer. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidup tidak terjamin. Yang ketiga, sukar untuk menarik kembali investasinya. Selanjutnya, yang keempat, PT atau perseroan terbatas. PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Untuk mengatur perusahaan yang berbentuk PT agar sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Sebagai pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang PT yang baru ini yaitu bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1847 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun secara internasional. Pembaharuan pengaturan tentang PT ini merupakan pengejawatan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, unsur-unsur dalam perseroan terbatas ada dua, yaitu organisasi yang teratur dan kekayaan sendiri. Yang pertama, organisasi yang teratur. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari RPUS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. RPUS yaitu memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Yang kedua ada direksi. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga ada komisaris. Komisaris yaitu organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Kekayaan sendiri. Persero memiliki kekayaan sendiri, berupa modal yang disetor para pemegang sahamnya dan terbagi dalam 3 kelompok modal, yaitu yang pertama modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang dilipat. Modal dasar merupakan jumlah keseluruhan modal dalam bentuk saham dari suatu perseroan terbatas. Menurut pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 1995.
tentang perseroan terbatas atau UUPT. Jumlah modal dasar suatu perseroan minimal 25 juta, kecuali untuk usaha-usaha tertentu yang menyarankan modal dasar di atas 25 juta. Contoh dari modal dasar yaitu pendirian usaha bank. Yang kedua, modal yang ditetapkan merupakan sejumlah modal tertentu yang disanggupi oleh para pendiri perseroan terbatas untuk disetorkan ke dalam perseroan minimal 25% dari seluruh jumlah modal dasar. Yang ketiga, modal yang disetor. Modal yang disetor merupakan modal yang telah disetor oleh para pendiri PT minimal sebesar 50% dari modal yang ditempatkan atau 12,5% dari modal dasar perseroan. Yang kedua ada pemberhentian direksi. Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Dapat pula direksi diberhentikan sementara oleh RUPS atau oleh komisaris dan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Tidak 30 hari setelah pemberhentian, maka harus diadakan RUPS dan direksi tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri. Apabila dalam tempo 30 hari setelah pemberhentian sementara belum juga diadakan RUPS, maka pemberhentian tersebut bisa terjadi batal. Perkenalkan, nama saya Nazila Sumantana dari Universitas Muhammadiyah Gresik, NIM 210301222. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi sebelumnya. Di sini yang ketiga ada macam-macam bentuk perseroan terbatas. Ada 4 macam bentuk perseroan terbatas terdiri dari 4. Yang pertama ada PT tertutup, yang kedua ada PT terbuka, yang ketiga ada PT perseorangan, yang keempat ada PT kosong. Di sini ada kelemahan perseroan terbatas. Yang pertama ada biaya pendiriannya relatif mahal, yang kedua ada rahasia tidak terjamin, yang ketiga ada kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Kebaikan perseroan terbatas. Di sini ada 5. Yang pertama ada kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Yang kedua ada terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Yang ketiga ada saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Yang keempat ada kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga memungkinkan perluasan usaha. Yang kelima ada pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Yang kelima ada koperasi. Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagian gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Di sini ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada prinsip koperasi ada 3. Yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan misalnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima ada kemandirian. Yang keenam ada keanggotaan koperasi bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan. Perkenalkan, nama saya Alim Triwulandari NIM 21010100079 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Koperasi mempunyai ciri tersendiri. Yang pertama adalah lebih mementingkan keanggotaan dan sifat persamaan. Yang kedua,
anggota-anggotanya bebas keluar masuk. Yang ketiga, koperasi merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggota. Yang keempat, koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dari notaris. Yang kelima, tanggung jawab kelancaran usaha koperasi berada di tangan pengurus. Yang keenam, para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas utang-utang koperasi terhadap pihak lain. Dan yang terakhir adalah kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota. Selain itu, ada 4 cara mendirikan koperasi menurut pasal 6 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama adalah rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi sekurang-kurangnya 20 orang, yaitu pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi. Kemudian dibuatkan berita acara yang berisikan hasil kesepakatan jumlah anggota dan akta pendirian. Yang kedua, surat permohonan pengesahan kepada Departemen Koperasi Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan resmi sebagai badan hukum. Yang ketiga adalah pengiriman akta pendirian kepada pendiri. Dan yang terakhir adalah pengumuman dalam berita negara. Adapun pengelompokan koperasi menurut bidang usahanya. Yang pertama adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang para anggotanya terdiri dari para produsen, penghasil barang atau jasa. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi anggotanya. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggotanya dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkannya. Yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mempunyai usaha rangkap atau beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dikelompokkan menjadi 1. Koperasi primer, yaitu koperasi sebagai satuan terkecil dalam wilayah yang kecil pula, dan melibatkan secara langsung orang-orang sebagai anggotanya. Yang kedua adalah pusat koperasi. Pusat koperasi adalah koperasi yang anggotanya adalah koperasi primer, sedikitnya 5. Gabungan koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi, paling sedikit 30 pusat koperasi. Yang ketiga adalah induk koperasi, yaitu koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi. Itu paling sedikit 3 gabungan koperasi. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam koperasi. Yang terlibat dalam koperasi adalah yang pertama rapat anggota tahunan, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang kedua adalah pengurus, dan yang ketiga adalah pengawas. Selanjutnya ada pembubaran koperasi. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan yang pertama adalah keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah bila yang pertama terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dan yang terakhir adalah kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan. Berikutnya adalah yayasan. Yayasan dikatakan merupakan suatu badan hukum karena harta yayasan merupakan harta terpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak atas nama sendiri. Pada umumnya, yayasan ini bergerak dengan tujuan sosial seperti yayasan rumah sakit Islam, yayasan yatim piatu, dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha mengumpulkan uang atau barang-barang lainnya dari sumbangan-sumbangan, wakaf, dan lain sebagainya.
Dalam pengumpulan dana ini, kadang-kadang yayasan mendirikan usaha tertentu di bawah koordinasi yayasan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah badan usaha memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan. Namun, dalam prakteknya, tidak jarang badan usaha didirikan dan digunakan oleh oknum tertentu sebagai wadah untuk meraup keuntungan secara melawan hukum dan merugikan masyarakat. Fungsi pemerintahan yang antara lain berfungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan serta fungsi hukum wajib dilaksanakan dengan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tergolong sebagai badan hukum atau legal person yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi apabila melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemerintah tidak dibebankan pertanggungjawaban hukum secara perdata untuk membayar ganti kerugian tanpa adanya suatu kepentingan hukum dan hubungan hukum atau asas point to enter point to action. Penerbitan dan pencabutan perizinan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang efektif untuk mencegah yuridis preventif terjadinya kerugian masyarakat akibat tindakan badan usaha. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.